Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Dengan melihat tato di sekujur tubuhnya saja nih, tentu publik sepak bola tanah air sudah tidak asing lagi dong dengan sosok Diego Michels. Kerap menghadirkan tindakan kontroversi, seakan menjadi ciri khasnya ketika sedang berlaga. Pemain naturalisasi ini pun cukup sering menghiasi pemberitaan media, sebab perilakunya di luar lapangan seperti mengkonsumsi minuman alkohol, hingga pernah mengencani artis cantik Nikita Willy. Akan tetapi setelah resmi menjadi mu'alaf, kehidupannya seakan berubah. Label bad boys tak melekat lagi dalam dirinya. Lantas, bagaimana sih transformasi gaya hidup seorang Diego Michels? So, let's check this out. Diego Michels, satu dari sekian banyak pemain naturalisasi Indonesia, lahir pada 8 Agustus tahun 1990 di Deventer, Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah, sedangkan sang ibu Annette Kloppenburg ialah warga negara Belanda. Ketika masih kanak-kanak, Diego memang sudah menunjukkan ketertarikannya akan dunia si kulit bundar. Hal itu terlihat dari keinginannya untuk menjadi seorang pesepak bola terkenal. Hal itu pun mengantarkan Diego untuk masuk ke dalam akademi DVVR Deventer yang berlokasi di sekitar tempatnya tinggal. Nah, bermain cukup apik membuat Go Ahead Eagles langsung merekrutnya untuk bermain di tim muda, tepatnya tahun 2009. Visi bermainnya kian berkembang sebagai seorang wingback. Debutnya sebagai seorang starter terjadi pada 20 November tahun 2009. Tercatat semenjak dirinya memutuskan bergabung, Diego telah mengemas 18 laga. Nah, angka itu sebenarnya sudah cukup bagus untuk seukuran pemain muda. Karirnya sendiri nih di Eropa begitu singkat, tampil cukup menjanjikan, ia malah mengambil langkah yang cukup mengejutkan untuk menjadi pemain pinjaman di Pelita Jaya guna mampu memperkuat timnas Indonesia. Singkat cerita, tepatnya pada 3 Agustus tahun 2011, Diego akhirnya resmi mengantongi paspor berlogo Garuda. Hal itu kemudian memperlebar kansnya untuk dapat berseragam merah putih. Nah, Rahmat Darmawan yang kala itu menukangi timnas langsung memanggilnya dalam pemusatan latihan untuk menyambut ajang SEA Games 2011. Waktu itu karir Diego Michels cukup kementerian, serta sering dibanggakan oleh beberapa pecinta sepak bola tanah air, hingga tak sedikit pula dari mereka menggadang-gadang jika suatu hari nanti Diego akan menjadi pemain masa depan timnas Indonesia. Selepas membela skuad Garuda Muda di ajang itu, tiba-tiba saja nih terjadi dualisme dalam kubu federasi kita. Pelita Jaya kala itu memilih bermain di kompetisi ISL yang statusnya tak diakui dan beberapa pemainnya dipastikan tak bisa memperkuat tim nasional. Melihat kondisi yang terjadi di penghujung 2011, Diego Michels membuat keputusan mengundurkan diri dari Pelita Jaya. Nah, kemudian ia melanjutkan karirnya ke ibu kota dengan bergabung bersama Persija versi IPL, tepatnya pada 4 Januari 2012. Kebersamaannya bersama Macan Kemayoran tak berlangsung lama. Terhitung ia membela Persija hanya setahun sebelum resmi dipinang Sriwijaya FC pada musim berikutnya. Ekspektasi Laskar Wong Kito pada diri Diego Michels terlalu berlebih hingga membuat pihak manajemen kecewa. Tentu itu semua bukan tanpa sebab, faktor utamanya tak lain akibat ulah sang pemain sendiri. Di tahun yang sama di mana saat itu Piala AFF 2012 mulai digelar, namanya kembali masuk ke dalam skuad merah putih yang akan bertolak ke Malaysia. Meski demikian, Diego Michels harus didepak lantaran 8 November 2012 di Senayan City, Jakarta. Ia terlibat dalam sebuah kasus pemukulan. Manajemen timnas tak ingin mentolerir kejadian itu hingga memutuskan tak membawanya lantaran dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam dalam jeruji besi selama 20 hari. Pasca kasusnya usai, nama Diego Michels kembali menjadi topik perbincangan hangat di berbagai media. Pasalnya, pemain yang kini berusia 32 tahun itu kedapatan menggandeng artis cantik Nikita Willy. Ia mengaku jika kedekatan keduanya bermula dari salah satu rumah makan yang terletak di ibu kota.
Nah, setelah itulah keduanya resmi menjalin kasih. Setahun berikutnya, Diego kian menunjukkan keseriusannya kepada sang kekasih dengan memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan menyandang nama baru yakni Diego Muhammad. Namun sayangnya nih, hubungan mereka rupanya tidak semulus yang dibayangkan. Setelah putus, bahkan mereka berdua terlibat perseteruan loh. Diego menulis sindiran yang menyebut mantan kekasihnya itu tidak setia. Hubungan mereka pun harus kandas setelah menjalin kasih selama 2 tahun. Tak ingin tenggelam akan kisah cintanya, ia kembali nih melanjutkan karirnya di lapangan hijau. Ketika kontraknya tidak diperpanjang lagi oleh manajemen Sriwijaya FC, tak butuh waktu lama bagi dirinya untuk menemukan klub baru. Diego memilih Mitra Kukar sebagai pelabuhan berikutnya dalam meniti karir sepak bola. Pemain ini memang dikenal tak betah berlama-lama pada suatu klub. Sebelum Diego dirinya memperkuat Borneo FC selama kurang lebih 6 tahun. Kota Samarinda menjadi saksi bisu perubahan yang dialami seorang Diego. Pemain yang dikenal dengan aksi kontroversialnya ini perlahan merubah gaya hidupnya. Kedekatannya dengan pemilik pesut etam Bos Nabil Hissan menjadi salah satu faktornya, ditambah lagi pada tahun 2017 ia resmi memegang band kapten Borneo FC. Seakan mempertegas jika dirinya enggan seperti dulu lagi. Bahkan nih hingga kini tak lagi terdengar kabar dirinya melakukan aksi tidak terpuji ketika sedang berlaga. Nah, jika kita bandingkan nih, sebelum-sebelumnya pria kelahiran Belanda ini dikenal akan sikapnya yang temperamen. Perubahannya semakin nampak tak kala resmi mempersunting gadis cantik asal Samarinda bernama Dea Ananda Boru Simatupang. Kebahagiaan pasangan satu ini kian lengkap ketika putri pertamanya lahir. Yup, itulah tadi transformasi seorang Diego Michels. Meski tak lagi memperkuat Borneo sejak tahun lalu, namun bisa kita pastikan jika klub yang berada di Pulau Kalimantan itu menjadi saksi perubahan dalam dirinya. Namun amat disayangkan nih, di musim lalu beredar kabar jika alasan kepindahannya tak lain karena telah adu mulut dengan sang pemilik klub yang juga telah menjadi sahabatnya. Nah, menurut kalian akankah perseteruan itu akan segera berakhir? Dan Borneo akan memboyongnya kembali ke kota Samarinda? Kita tunggu saja ya pada bursa transfer. Thank you for watching and see you next time.